Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian tetap sehat ya. Karena masih masuk musim penghujan, Bapak harap kalian tetap di rumah saja, tidak usah bermain dulu, tidak usah keluar-keluar. Keluar boleh, tetapi untuk hal-hal yang penting saja. Tetap jaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan juga itu yang paling penting. Hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Nah, Bapak ada video tentang pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Baru saja kalian telah menyimak pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu siapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Adalah Bapak Insinyur Soekarno. Beliau yang membacakan teks proklamasi. Siapa yang membacakan teks proklamasi tadi? Ya, itu adalah Bapak Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian, mengapa pembacaan proklamasi dilakukan? Pembacaan proklamasi dilakukan bertujuan sebagai bentuk deklarasi atau pengakuan bahwa Indonesia telah terbebas dari penjajahan yang telah dijajah selama 350 tahun oleh bangsa-bangsa yang kemarin Bapak jelaskan seperti bangsa Eropa dan dijajah terakhir oleh negara Jepang. Kemudian, bagaimana proses sebelum pembacaan proklamasi dilakukan? Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai proses sebelum pembacaan proklamasi yang dilakukan. Pastinya proses itu tidak mudah, tidak sebentar, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Ada dua kalimat yang pernah disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Yang pertama, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Artinya apa? Masyarakat Indonesia harus menghormati jasa para pahlawannya yang telah gugur mendahului kita untuk memperjuangkan hak kemerdekaan kita agar terbebas dari penjajahan. Jika para pahlawan tidak menggugurkan diri untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, maka sampai saat ini kita tidak bisa menikmati kebebasan yang telah diraih oleh para pahlawan, seperti untuk berpendidikan, memanfaatkan teknologi, kemudian kita juga tidak bisa mendapatkan kebebasan untuk meraih apa yang kita inginkan. Kemudian ada istilah jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Artinya apa? Karena pahlawan yang telah gugur mendahului kita itu adalah sebagai bentuk sejarah. Maka dari itu kita harus mengingat jasa para pahlawan, mempelajari bagaimana perjuangan para pahlawan untuk bisa mendapatkan kemerdekaan ini. Bahkan kemerdekaan ini tidaklah mudah untuk didapatkan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan keringat yang mengalir deras, serta
tumpah darah yang tidak terhitung berapa jumlahnya. Maka dari itu, Soekarno mengingatkan bahwa jangan sampai kita meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah itu tidak boleh, karena kalau kita melupakan sejarah, kita juga melupakan para pahlawan yang telah memperjuangkan negara ini. Nah, untuk itu, silahkan kalian tuliskan 3 sikap kepahlawanan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian tuliskan yang sikap kepahlawanan yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita akan membuat ulasan pada teks bacaan. Nanti ada teks narasi berjudul pembacaan teks proklamasi. Setelah kalian menyimpulkan teks narasi, kemudian kalian membuat ulasan pada teks bacaan narasi yang berjudul pembacaan teks proklamasi. Kemudian membuat peta pikiran, yaitu menganalisis terlebih dahulu mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi. Yang ketiga, membuktikan adanya pengaruh kalor dengan melakukan percobaan mandiri merebus air dengan kunyit. Nah, ini ada teks narasi tentang pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno. Persiapan untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dilakukan sejak pagi. Para tokoh pergerakan nasional dan rakyat berkumpul di rumah Bung Karno untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Sesuai kesepakatan, tokoh Indonesia hadir pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi. Upacara di kediaman Bung Karno disusun dengan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pengibaran bendera merah putih. Ketiga, sambutan Wali Kota Suwaryo dan Dr. Muwardi. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir lalu berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana berubah menjadi hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohata pun dipersilakan maju. Dengan suara mantap, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan didampingi oleh Bung Hatta. Naskah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Metik. Setelah pembacaan teks proklamasi, pembacaan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahat oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud bertugas mengambil bendera dan atas baki dan mengibarkannya bersama Sodanko Latif Hendraningrat. Ketika bendera merah putih mulai dinaikkan, seluruh hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak. Setelah pengibaran bendera, Wali Kota Suwaryo dan Dr. Muwardi memberikan sambutan. Apa isi teks narasi yang telah kalian baca? Nah, isi teks narasi yang telah kalian baca itu mengenai detik-detik upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai deklarasi negara Indonesia yang telah terbebas dari penjajahan. Itu adalah teks narasi yang telah kalian baca. Kemudian silakan kalian menjawab pertanyaan ini. Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Di mana teks proklamasi dibacakan? Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi? Dan terakhir, bagaimana susunan upacara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Silakan nanti kalian jawab dengan membuka link yang telah Bapak bagikan di bahan ajar. Setelah membaca teks narasi, pembacaan teks proklamasi, ceritakan kembali dengan kalimat kalian sendiri ya. Jadi, kalian nanti membuat cerita, membuat teks narasi yang sesuai isinya dari teks narasi yang berjudul pembacaan teks proklamasi. Jadi setelah kalian membaca ulang, silakan kalian ceritakan kembali secara singkat
tentang pembacaan teks proklamasi yang telah kita baca bersama-sama tadi. Setelah kalian membaca teks narasi pembacaan teks proklamasi, buatlah ulasan singkat mengenai teks narasi pembacaan teks proklamasi. Nah, itu ada judul teksnya, itu pembacaan teks proklamasi, kemudian bagian mana yang paling menarik menurut kalian, silakan ditulis. Kemudian ada informasi penting yang kalian dapatkan. Kemudian informasi mengenai kemerdekaan itu penting, apakah penting untuk diketahui? Kalau penting, sebutkan alasannya apa. Dan yang terakhir, apakah teks narasi pembacaan teks proklamasi ini sangat disarankan untuk dibaca? Kalau disarankan, mengapa perlu dibaca? Silakan kalian berikan alasannya. Ternyata sebelum pembacaan proklamasi dilakukan, ada beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Sebelum pada tanggal 17 Agustus itu, ada peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Dan peristiwa penting itu adalah sebagai jalan untuk para pahlawan agar bisa mencapai kemerdekaan yang diinginkan bangsa Indonesia yang telah diidam-idamkan begitu lama. Apa sajakah itu peristiwa pentingnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Weddiodiningrat, tokoh Pergerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik. Sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada, BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang.
Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hebat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati istri Soekarno dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Kalian telah menyaksikan video tentang peristiwa sebelum pembacaan teks proklamasi. Dari video itu ternyata ada beberapa peristiwa yang perlu kita ketahui dan sangat penting untuk kita ketahui. Apakah sajakah itu peristiwa-peristiwanya? Yang pertama ada BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua itu PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Jepang menyerah kepada sekutu. Keempat, peristiwa Rengas Dengklok. Yang kelima, perumusan naskah proklamasi. Yang terakhir, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Itu adalah 6 peristiwa penting yang perlu kita ketahui sebelum terjadinya proklamasi. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cari tahu di internet atau di bahan ajar atau di buku paket lainnya. Silahkan kalian cari tahu informasi apa saja mengenai 6 peristiwa itu. Kemudian kalian bisa mengumpulkannya di Google link yang telah Bapak bagikan. Setelah kalian mendapatkan informasi mengenai 6 peristiwa penting proklamasi kemerdekaan, kemudian buatlah peta pikiran atau mind map dengan kreasi siswa sendiri. Seperti ini contohnya. Yang pertama BPUPKI. Kemudian catat hal-hal yang penting seperti tanggal yang dibentuk, tanggal berapa, ketua dan wakilnya siapa, dan tugas utamanya apa. PPKI juga sama, tanggal dibentuk, ketua dan wakil, dan tugas utamanya. Kemudian Jepang menyerah kepada sekutu. Tanggal pengeboman di Jepang itu tanggal berapa dan kota mana saja yang dibom oleh sekutu. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok, yaitu tujuan penculikan Soekarno dan Hatta. Nah, ada tujuannya, silakan kalian cari tahu sendiri. Kemudian perumusan naskah proklamasi. Itu dirumuskan di rumah siapa, diketik oleh siapa, dan ditandatangani oleh siapa. Kemudian terakhir, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilakukan pada hari dan tanggal berapa dan tempatnya di mana. Silahkan kalian mencari informasi di internet atau di bahan ajar yang Bapak berikan atau di buku yang kalian miliki. Nah, pembacaan teks proklamasi dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi. Kira-kira pada pukul 10 pagi itu suhu udara saat ini bagaimana? Apakah panas atau dingin?
Kalau sekarang sedang memasuki musim penghujan, pastinya pukul 10 suhunya terasa dingin. Tetapi kalau di musim kemarau, sudah pasti akan terasa panas. Karena panas itu adalah sebuah kalor, itu bisa adalah kalor yang menghasilkan energi panas yang bisa kita manfaatkan. Nah, seperti video yang kalian lihat, yaitu tentang proses percobaan air, itu adalah perubahan kalor atau energi yang bisa kita lihat bahwa terjadi perubahan benda akibat kalor itu, yaitu perubahan wujud benda dari air menjadi uap karena proses mendidihnya air panas. Untuk itu, Bapak meminta kalian melakukan percobaan mandiri, yaitu membuktikan pengaruh kalor terhadap benda. Bahan dan alatnya adalah panci kecil, air 250-500 ml, kunyit yang sudah dikeprek, dan kompor. Langkah-langkahnya bagaimana? Sama seperti video yang telah Bapak perlihatkan pada pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, kita tuangkan air dan kunyit ke dalam panci kecil. Kemudian kita letakkan panci di atas kompor yang sudah dinyalakan api sedang. Ketiga, kita amati peristiwa yang terjadi pada air tersebut. Nah, ini adalah bentuk laporannya. Sama seperti yang kemarin, kalian catat terlebih dahulu keadaan air sebelum dipanaskan. Setelah kalian catat, kemudian api dinyalakan. Setelah itu, kalian siapkan handphone atau jam dinding atau pengukur waktu yang lainnya. Silakan kalian catat setiap 3 menitnya itu bagaimana. Dalam setiap 3 menitnya itu, kalian catat perubahan-perubahan apa yang sudah nampak pada proses percobaan pengaruh kalor, yaitu merebus air dengan kunyit. Setelah mendidih, silakan kalian stop. Kemudian, dari hasil pengamatan itu, silakan tuliskan perubahan wujud apa yang terjadi dan bagaimana perubahan air saat mendidih. Setelah itu, tulislah kesimpulan berdasarkan pengaruh kalor, yaitu adanya perubahan wujud benda dan perubahan suhu pada suatu benda. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Jangan lupa kalian kerjakan. Untuk bahan ajar, Bapak akan kirimkan. Kemudian link-link tugasnya sudah ada di bahan ajar itu. Terima kasih, selamat pagi.